Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Tempatnya cerita drama penuh plot twist yang bikin kita semua gregetan. Hari ini, kita akan membuka tirai kisah baru yang dijamin akan menguras emosi kalian. Tentang Nabila, yang dianggap si beban oleh keluarga suaminya, sampai-sampai iparnya sendiri tega menghinanya di depan umum. Tapi, mereka tidak tahu, si beban ini menyimpan kekuatan yang akan membalikkan keadaan dalam sekejap. Sebelum kita mulai masuk ke bab 1 yang penuh rahasia, saya minta dukungan kalian semua ya. Tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan plot twist gila lainnya, dan silakan komen di bawah, tuliskan nama, asal kota, dan kata hadir. Siap-siap dibuat histeris. Mari kita mulai. Nabila merapikan blazernya yang sederhana, sebuah pakaian kerja yang ia kenakan setiap kali harus keluar dari rumah mertuanya. Pukul 4 subuh, ia sudah harus bangun. Bukan untuk menyiapkan sarapan melainkan untuk menuntaskan tanggung jawab besarnya yang tak seorang pun di rumah itu ketahui. Sejak menikah dengan putra Ibu Maya dan Pak Rahman, Nabila telah menetapkan sebuah peran ganda yang melelahkan namun penuh strategi. Di mata keluarga ini, ia adalah si beban. Sosok menantu yang hanya menghabiskan persediaan dapur, seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki ambisi ataupun penghasilan. Di balik pintu kamarnya yang selalu terkunci rapat saat pagi buta, Nabila bukanlah wanita lemah yang mereka kenukilkan. Ia adalah seorang Chief Executive Officer, CEO, dari Pranala Aksara, sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang fintech dan telah meraup keuntungan miliaran di usianya yang baru menginjak 5 tahun. Perusahaan itu adalah warisan dari mendiang ayahnya, yang sengaja ia kelola secara rahasia, untuk melindungi asetnya dari pandangan mata serakah. Nabila tahu betul, jika kekayaan sejati dan kekuasaannya terungkap, keluarga suaminya akan berubah, dan ia ingin melihat karakter asli mereka tanpa topeng harta. Pagi itu, di meja kerjanya yang tersembunyi di lantai 2 sebuah ruko yang disewanya, Nabila menatap layar laptopnya yang memancarkan cahaya biru. Di layar itu terpampang jelas sebuah dokumen digital yang baru saja ia tanda tangani. Itu bukan sekadar kontrak, melainkan sebuah persetujuan akuisisi mayoritas saham pada perusahaan kecil yang sedang goyah. Perusahaan itu bernama Nirwana Startup. Sebuah nama yang sangat familiar karena di sanalah Dini, iparnya, bekerja. Dini, yang setiap hari selalu melontarkan ejekan dan sindiran pedas, bekerja sebagai manajer pemasaran di Nirwana Startup. Nabila tahu betul bagaimana Dini selalu membanggakan pekerjaannya, seolah jabatannya itu adalah puncak kesuksesan yang tak akan pernah bisa Nabila capai. Dini selalu memanggil Nabila dengan sebutan, pengangguran berbayar. Dini sering berkata di depan Ibu Maya, Nabila ini enak ya, Bu. Di rumah cuma selonjoran, makan, bayarannya dari suami. Benar-benar beban ekonomi keluarga. Ibu Maya biasanya hanya terkekeh setuju, membuat hati Nabila terasa perih, namun ia memilih diam. Nabila menyadari, perannya sebagai si beban adalah perisai paling aman. Selama mereka meremehkannya, mereka tidak akan pernah mengorek rahasia kekayaannya. Dalam dokumen akuisisi itu, tercantum jelas bahwa Nabila kini memegang kendali penuh atas kebijakan perusahaan, termasuk restrukturisasi internal dan penentuan nasib karyawan. Nabila sengaja melakukan akuisisi ini bukan semata-mata karena keuntungan bisnis, melainkan karena ia tahu perusahaan Dini berada di ambang kebangkrutan, dan ini adalah cara paling elegan untuk menempatkan bidak catur di tempat yang tepat. Dini tidak akan pernah menyangka bahwa CEO baru yang akan mengambil alih perusahaan lamanya, dan yang akan menentukan nasib karirnya, adalah kakak ipar yang setiap hari ia sebut, si beban. Pukul 6 pagi, Nabila tiba di rumah kembali, menghilangkan jejak profesionalisme dan menggantinya dengan citra menantu yang polos dan sedikit kikuk. Ia langsung masuk ke dapur, pura-pura menyentuh wajan dan panci, meski ia tahu Dini atau Ibu Maya akan segera muncul dan mengambil alih dengan sindiran. Baru bangun, Nabila? Suara Ibu Maya terdengar dari ruang makan, tajam dan dingin. Sudah dari tadi, Bu. Saya tadi di belakang sebentar, jawab Nabila dengan nada yang lembut. Dini muncul, matanya melihat sepatu kets Nabila yang sedikit kotor karena embun pagi. Ia langsung menyeringai. Ke belakang mana? Ke belakang komplek buat ngegosip? Tuh, sepatu ketsnya sampai kotor. Aduh, Bu, lain kali biar Bapak saja yang belikan Ibu sayur.
menantu kita ini kan kerjanya cuma santai di rumah, tidak usah sok sibuk. Ibu Maya tertawa kecil. Benar juga kata Dini. Sudah, Nabila, kamu duduk saja. Biar Dini yang urus makanan untuk suamimu nanti. Kamu kan kalau masak suka kurang asin, jadi tidak nafsu makan kami. Nabila menurut, meski hatinya mencelos. Ia duduk di meja makan, mencoba menghabiskan sarapan yang penuh dengan aura ketidaknyamanan. Ia melihat ke tangannya, jari-jari yang baru saja menandatangani dokumen miliaran dolar, kini dianggap tidak kompeten untuk sekadar memasak. Kontras ini adalah bahan bakar yang sempurna untuk membulatkan tekadnya. Di tengah sarapan, Dini mulai membanggakan pacar barunya, Tio. Bu, Pak, kalian harus tahu. Tio itu calon manajer regional di perusahaanku. Gaji bulanannya saja sudah bisa buat Nabila liburan setahun, kata Dini, melirik sinis ke arah Nabila. Rencananya, minggu depan aku mau ajak dia ke acara keluarga. Kalian harus dandan yang rapi ya, terutama kamu, Nabila. Jangan pakai daster lusuh terus, malu-maluin pacarku nanti. Ibu Maya langsung antusias. Wah, Tio ya? Kalau Dini sudah dapat yang mapan, ibu tenang. Beda dengan yang lain, cuma bisa bawa beban ke rumah ini. Kalimat, yang lain, itu jelas ditujukan pada Nabila. Nabila menunduk, pura-pura fokus pada makanannya, tetapi telinganya menangkap setiap kata. Ia tahu Tio yang dimaksud Dini adalah Tio yang sama, yang setiap malam selalu menanyakan padanya, "Sayang, kapan kita umumkan hubungan kita? Aku sudah capek melihat mereka meremehkanmu." Nabila hanya tersenyum tipis. Ia sudah merencanakan pengumuman itu, dan waktu yang paling tepat adalah saat Dini merasa berada di puncak keangkuhannya. Dokumen akuisisi itu masih tersimpan aman di laptop Nabila. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menekan tombol rilis yang akan mengirimkan gelombang kejut ke perusahaan tempat Dini bekerja. Nabila adalah CEO yang sedang membeli perusahaan iparnya, sementara iparnya justru sedang membanggakan pacar yang notabene adalah tunangan Nabila. Sebuah ironi yang sempurna. Nabila merasakan gairah dan kegembiraan yang aneh. Ia tidak membalas penghinaan Dini dengan kata-kata, ia membalasnya dengan kekuasaan. Kekuasaan yang ia sembunyikan dalam penampilan sederhana, dan kerendahan hati palsu. Ia memutuskan, acara perkenalan Tio minggu depan akan menjadi panggungnya, panggung kehancuran bagi Dini dan Ibu Maya. Dini telah mengundang si beban untuk menyaksikan pameran kesuksesannya, tetapi Dini tidak tahu bahwa si beban itu adalah sutradara yang akan segera menarik semua tirai dan mematikan semua lampu panggung. Nabila tersenyum dalam hati, sebuah senyum yang penuh perhitungan dan janji pembalasan yang manis. Ia sudah menyiapkan kejutan terbesar untuk keluarga ini, dan Dini akan menjadi orang pertama yang merasakan dampaknya. Nabila selesai sarapan, mengucapkan permisi, dan naik ke kamar. Ia mengeluarkan laptopnya lagi. Babak pertama telah selesai. Sekarang, ia harus memastikan tidak ada celah dalam jebakan yang telah ia pasang. Nabila duduk di sofa kecil di sudut kamarnya, memandangi berkas-berkas digital di layar tabletnya. Cahaya biru tipis memantul di wajahnya, menerangi tatapannya yang kini tidak lagi lembut, seperti saat ia berhadapan dengan Ibu Maya. Di dalam ruangan ini, di balik pintu yang sengaja ia kunci, Nabila adalah sang penguasa yang memegang takdir puluhan orang. Ia bukanlah si beban yang hanya bisa pasrah. Hari itu, ia harus mengambil keputusan penting terkait restrukturisasi Nirwana Startup, perusahaan yang baru saja diakuisisi secara diam-diam oleh perusahaannya. Nirwana Startup mengalami defisit besar, dan tanpa campur tangan Pranala Aksara, perusahaan itu hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Fakta ini, tentu saja, belum sampai ke telinga Dini, iparnya yang sombong. Tepat pukul 9 malam, saat ia yakin semua anggota keluarga sudah masuk ke kamar masing-masing, ponsel Nabila bergetar dengan nada dering khusus. Panggilan itu datang dari Tio. Nabila segera menyambungkan panggilan tersebut ke AirPage kecilnya untuk menjaga kerahasiaan. Suara Tio yang hangat dan penuh perhatian langsung menyambutnya, kontras dengan udara dingin dan sinisme yang selalu ia terima di rumah itu. "Sayang, bagaimana harimu di sarang singa?" tanya Tio. Nada bicaranya menunjukkan rasa prihatin yang mendalam. Nabila tersenyum kecil. "Seperti biasa, Ti. Ibu Maya dan Dini hari ini sibuk menghitung berapa banyak nasi yang aku habiskan.
Tapi tidak apa-apa, aku justru menikmati peran ini. Semakin mereka meremehkan, semakin mudah kita bergerak. Tio tertawa pelan. Aku sudah tidak sabar untuk akhir pekan ini. Aku harus berpura-pura jatuh cinta pada Dini. Itu adalah peran paling sulit yang pernah kumainkan sebagai presiden komisaris. Tio adalah sosok yang sangat dihormati di dunia bisnis. Ia dikenal sebagai investor ulung yang memiliki jaringan kuat di Asia Tenggara. Hubungan mereka, sebagai tunangan yang akan segera menikah, terpaksa dirahasiakan karena Nabila ingin menyelesaikan drama di rumah mertuanya terlebih dahulu. Tio tahu bahwa Nabila ingin menjebak Dini dan Ibu Maya dengan tangan mereka sendiri, dan Tio setuju untuk memainkan perannya sebagai pacar impian Dini demi mendukung rencana Nabila. Nabila menjelaskan detail rencananya. Tio akan datang, memainkan peran pacar yang terkesan tajir dan ambisius. Dini akan menggunakan Tio sebagai alat untuk semakin menekan dan menghina Nabila. Di puncak acara, saat semua orang sudah mabuk pujian pada Tio dan melayangkan hinaan terakhir kepada Nabila, barulah bom itu diledakkan. Tio akan mematahkan asumsi mereka, dan Nabila akan menunjukkan dokumen yang menegaskan kekuasaannya. Kamu yakin ini saat yang tepat, Nabila? Aku sudah mengamankan semua aset Pranala Aksara, dan aku juga sudah memastikan tidak ada jalur hukum yang bisa mereka gunakan untuk melawanmu setelah pengumuman itu. Tio memastikan, suaranya kembali serius. Sangat yakin, Ti. Dini baru saja membanggakanmu di meja makan, dia bahkan memaksaku hadir agar dia bisa memamerkan kesuksesannya. Dia tidak tahu bahwa dia sedang mengundang algojonya sendiri. Perusahaan Dini sudah resmi milik kita. Besok, aku akan mengirimkan surat resmi internal kepada BOD, Dewan Direksi, Nirwana. Surat itu akan berlaku efektif tepat setelah acara perkenalan selesai. Jelas Nabila, jari-jarinya menari sebentar di layar tablet, mengunci semua berkas yang ia perlukan. Nabila dan Tio menutup panggilan telepon mereka setelah saling bertukar kata-kata manis yang menjadi satu-satunya pelipur lara bagi Nabila di rumah yang terasa seperti penjara itu. Nabila merasa lega, ia memiliki Tio yang benar-benar memahaminya, bukan hanya karena statusnya, tetapi juga karena mereka memiliki visi yang sama. Sementara itu, di kamar sebelah, Dini sedang melakukan panggilan video dengan teman-temannya. Suara tawanya terdengar nyaring, penuh kebanggaan yang meluap-luap. Dini menunjukkan gaun baru yang ia beli mahal-mahal, sengaja dipesan dari butik ternama, khusus untuk acara perkenalan Tio. Tentu saja aku akan memamerkannya. Tio itu pria kelas atas. Sebentar lagi aku akan jadi sosialitas sungguhan. Dan yang paling penting, aku akan menggunakan momen ini untuk memberi pelajaran pada Nabila, si beban itu. Bayangkan, pria sekaya Tio, aku dapatkan, sementara kakak iparku cuma bisa gigit jari di rumah. Dini berkata dengan nada mengejek yang membuat Nabila, yang berada di kamar sebelah, mendengarnya dengan jelas. Dini sama sekali tidak menyadari bahwa startup yang ia banggakan itu tengah diambang keruntuhan finansial, dan sudah dibeli oleh wanita yang ia hina. Di saat Dini sibuk menghamburkan uang untuk pakaian dan menyusun kata-kata hinaan untuk Nabila, perusahaan Nirwana Startup sedang mengalami krisis kepercayaan investor. Nabila, sebagai pemilik baru, telah menahan semua suntikan dana baru, membiarkan perusahaan itu terombang-ambing sebentar sebelum ia turun tangan sepenuhnya. Hal ini menyebabkan penundaan gaji bagi beberapa karyawan senior, sebuah masalah yang mulai menciptakan kekacauan internal. Dini, dengan kesombongannya, menganggap masalah itu hanya riakan kecil dan tidak mau tahu. Ia hanya fokus pada hubungannya dengan Tio. Ibu Maya dan Pak Rahman pun sibuk membicarakan Tio. Di ruang keluarga, mereka terdengar sangat bersemangat. Kamu yakin Tio itu benar-benar kaya, Din? Jangan-jangan seperti menantumu yang satunya, cuma omong besar tapi tidak ada buktinya, kata Ibu Maya, suaranya terdengar ragu-ragu tetapi penuh harapan. Dini memutar bola mata. Bu, Tio itu beda. Dia punya koneksi investor kelas kakap. Bahkan dia bilang ada perusahaan besar yang mau mengakuisisi perusahaanku. Bu, kalau aku berhasil merayu Tio agar dia mau memimpin tim akuisisi, aku pasti akan naik pangkat menjadi direktur utama. Aku akan meninggalkan Nabila jauh di belakang, Bu. Dia cuma remah-remah di karpet kita. Pak Rahman hanya mendengarkan sambil menghela napas. Jauh di lubuk hatinya, Pak Rahman merasa sedikit tidak enak dengan perlakuan keluarga terhadap Nabila,
tetapi ia terlalu takut pada Ibu Maya dan Dini untuk menyuarakan keberatannya. Keheningan Pak Rahman inilah yang dianggap Nabila sebagai bentuk pembiaran, dan ia memasukkannya ke dalam daftar orang yang harus menyaksikan pembalasan ini. Malam itu, Nabila menghabiskan waktu dengan merangkai semua kepingan rencananya. Ia membuat sebuah slideshow presentasi rahasia. Presentasi itu berisi grafik keuangan Nirwana Startup yang menunjukkan kerugian besar, screenshot transfer dana akuisisi dari Pranala Aksara, dan yang paling dramatis, slide yang memuat foto dirinya mengenakan badge CEO dan foto dirinya bersama Tio di berbagai acara bisnis penting, bukan sebagai rekan, melainkan sebagai pasangan. Presentasi ini akan menjadi senjata pamungkas Nabila. Nabila memilih pakaian paling sederhana dari lemari pakaiannya, sebuah gaun panjang berwarna netral yang sudah lama ia miliki. Ia sengaja ingin terlihat kusam dan biasa saja, agar kontras dengan gaun mahal Dini dan image Tio yang necis. Ia ingin Dini mendapatkan kesempatan terakhir untuk menghinanya secara maksimal. Nabila menutup laptopnya. Semuanya sudah siap. Jebakan telah dipasang dengan sempurna, dan umpan sudah termakan. Tinggal menunggu waktu Tio datang. Tio, di sisi lain, sedang duduk di penthouse mewahnya, membaca ulang profil lengkap Dini. Ia merasa jijik harus berpura-pura menjadi pacar Dini, tetapi ia melakukan ini semua demi Nabila, wanita yang sangat ia cintai dan ia kagumi kecerdasannya. Tio telah menyiapkan statement singkat namun mematikan yang akan ia ucapkan di acara itu. Ia juga sudah meminta asisten pribadinya untuk memblokir semua akses Dini ke akun perusahaan, efektif saat ia memberi kode. Malam itu, ketenangan Nabila dan Tio berbanding terbalik dengan kegelisahan Dini yang terlalu bersemangat dan gemerlap yang mereka ciptakan. Mereka berdua tahu, matahari terbit lusa akan membawa kehancuran total bagi satu pihak, dan kemenangan tak terduga bagi pihak lainnya. Hari perkenalan Tio tiba. Sejak subuh, rumah Ibu Maya sudah diselimuti aura ketegangan dan euforia yang aneh. Dini bangun paling pagi, bukan untuk membantu menyiapkan hidangan, melainkan untuk menjalani ritual kecantikannya yang memakan waktu berjam-jam. Ia tampil mengenakan gaun sutra berwarna cerah, riasan tebal, dan perhiasan berkilauan, tujuannya jelas, untuk menjadi pusat perhatian dan menunjukkan jurang pemisah antara dirinya dan Nabila. Nabila, sebaliknya, tampil sangat biasa. Ia mengenakan gaun midi abu-abu polos, rambutnya dikuncir sederhana. Ia bergerak lincah di dapur, membantu Pak Rahman mengatur penataan makanan ringan, karena Ibu Maya terlalu sibuk mengawasi Dini dan memberikan instruksi-instruksi terakhir. Sejak pagi, Dini sudah memperlakukan Nabila seperti asisten rumah tangga berbayar, sebuah peran yang sengaja Nabila ambil untuk memuluskan rencana mereka. Nabila, itu piringnya jangan ditaruh di sana. Tio itu pria berkelas, dia tidak akan sudi makan di dekat tempat sampah. Pindahkan ke sudut yang tidak mencolok. Bentak Dini tanpa melihat Nabila, sibuk berbicara di telepon. Dan tolong, jangan banyak bicara dengan tamu nanti. Cukup tersenyum dan anggukan kepala. Jangan sampai kamu merusak imageku di depan Tio. Nabila hanya mengangguk pelan. Ia melaksanakan semua perintah Dini dengan patuh, sambil sesekali melirik tas kecil yang selalu ia bawa. Di dalam tas itu, tersembunyi flash drive berisi presentasi bom waktu dan smartphone kedua yang berfungsi sebagai remote control untuk sistem Pranala Aksara. Nabila memastikan perangkat itu tersembunyi dengan sempurna, siap digunakan kapan saja. Menjelang tengah hari, tamu-tamu mulai berdatangan. Mereka adalah kerabat dekat Ibu Maya, dan juga beberapa rekan kerja Dini dari Nirwana Startup. Dini menyambut mereka dengan senyum lebar dan suara melengking penuh kesombongan, menceritakan berulang kali tentang betapa suksesnya Tio. Nabila hanya berdiri di sudut ruangan, sesekali menyajikan minuman dan makanan, menjalankan perannya sebagai menantu yang hanya bertugas di dapur. Nabila mencatat di dalam hati, rekan-rekan kerja Dini tampak sedikit tegang dan berbisik-bisik, mengisyaratkan bahwa isu di kantor mereka sudah mulai membesar. Tepat pukul 1 siang, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah Ibu Maya. Jauh lebih mewah dari yang dibayangkan Dini. Dini langsung panik dan senang secara bersamaan. Itu pasti Tio. Tio turun dari mobil, mengenakan setelan jas yang elegan dan rapi, aura kekuasaan dan profesionalisme memancar kuat darinya. Ia tampak jauh lebih berwibawa dari yang Dini gambarkan. Tio melangkah masuk. Dini segera menyambutnya dengan pelukan yang terlalu berlebihan dan penuh kepalsuan.
Sayang, kamu datang. Tepat waktu sekali. Tio hanya membalas pelukan itu sebentar, dengan sikap yang terkesan formal dan dingin, membuat Dini sedikit bingung tetapi dengan cepat mengabaikannya. Tio menyalami Ibu Maya dan Pak Rahman, memberikan senyum sopan namun terukur. Ibu Maya langsung memuji Tio tanpa henti, membandingkan Tio dengan menantunya yang lain. Tio ini beda, nak. Lihatlah penampilannya, sangat meyakinkan. Berbeda dengan yang itu, cuma bisa bikin beban saja di rumah kami, ucap Ibu Maya sambil melirik sekilas ke arah dapur, tempat Nabila sedang mengambil nampan kotor. Saat itulah, mata Tio menangkap sosok Nabila. Nabila sedang memunggungi mereka, tetapi ia merasakan tatapan Tio yang intens. Nabila berbalik, dan pandangan mata mereka bertemu. Tidak ada senyum lebar, tidak ada sapaan hangat yang bisa dilihat orang lain. Hanya ada pertukaran pandang yang mengandung 1000 janji, sebuah sandi rahasia yang mengatakan, waktu kita sebentar lagi tiba. Tio mengangguk sangat tipis, nyaris tidak terlihat, sebuah konfirmasi bahwa semua skenario berjalan sesuai rencana. Nabila membalas dengan tatapan mata yang penuh ketenangan, lalu segera memalingkan wajah dan berjalan kembali ke dapur, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dini, yang terlalu sibuk memamerkan gaunnya dan bercerita tentang rencana masa depannya dengan Tio, tidak melihat pertukaran pandang singkat itu. Ia menarik Tio ke tengah ruangan, memperkenalkan Tio kepada seluruh tamu dengan nada yang seolah-olah Tio adalah piala yang baru ia menangkan. Tio ini adalah aset masa depanku. Kami akan bekerja sama di sebuah proyek besar, proyek akuisisi. Doakan aku ya, agar aku bisa naik jabatan dan bisa memimpin proyek itu, seru Dini penuh percaya diri. Nabila, dari dapur, tersenyum kecil. Dini benar, Tio memang aset, tetapi bukan aset Dini. Dan proyek akuisisi itu memang proyek besar, tetapi Dini tidak akan memimpinnya. Ia justru akan menjadi pihak yang diakuisisi, lalu disingkirkan. Nabila melihat jam di pergelangan tangannya. Waktu yang ia tentukan untuk konfrontasi sudah semakin dekat. Di tengah kehebohan Dini, ponsel Tio bergetar, ia permisi sebentar ke sudut ruangan. Ia menerima pesan singkat dari asistennya yang mengkonfirmasi bahwa surat keputusan internal dari Pranala Aksara sudah terkirim ke Board of Directors, BOD, Nirwana Startup. Artinya, dari sudut pandang korporat, Dini sekarang secara resmi adalah karyawan yang di bawah pengawasan ketat, dan posisinya sebagai manajer sudah terancam. Tio kembali ke Dini dengan wajah yang sedikit tegang, bukan karena masalah Dini, melainkan karena ia semakin tidak nyaman harus berdekatan dengan wanita sombong itu. Melihat wajah Tio yang sedikit tegang, Dini justru merasa senang. Ia mengira Tio sedang memikirkan proposal besar. Kenapa? Sayang, rencana proyek akuisisinya sudah final ya? Jangan-jangan aku akan segera jadi direktur utama? Bisik Dini manja. Hampir final, jawab Tio dengan ambigu. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan segera di internal. Tio melirik ke arah Nabila sekali lagi. Nabila sudah siap. Ia berdiri tegak di dekat meja, bersikap seolah-olah ia hanya menunggu perintah untuk membersihkan nampan. Ini adalah panggung yang Dini inginkan. Dini telah mengumpulkan semua orang untuk menyaksikan ia berada di puncak kehidupannya. Dini telah mengundang si beban untuk menjadi penonton kehinaan. Dini merasa ini adalah waktu yang paling sempurna. Ia ingin memberikan tamparan terakhir kepada Nabila di depan Tio, calon suaminya, dan seluruh keluarga. Dini meraih lengan Tio, menariknya mendekat, dan dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar didengar semua orang, ia berjalan menuju Nabila. Semangat Dini sudah meluap-luap, ia tidak lagi bisa menahan diri. Ia tidak sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju jurang yang telah Nabila dan Tio gali bersama. Dini menarik Tio dengan bangga ke tengah ruang tamu yang dipenuhi tamu. Ia sengaja mengarahkan langkahnya menuju tempat Nabila berdiri, di dekat meja hidangan. Dini ingin semua mata menyaksikan momen puncaknya. Ia ingin seluruh keluarga, rekan kerja, dan terutama Tio, melihat betapa rendahnya posisi Nabila dibandingkan dirinya. Perhatian sebentar, semuanya? Seru Dini, suaranya melengking tinggi. Semua bisikan di ruangan itu seketika terhenti. Ibu Maya tersenyum puas, seolah ia sudah tahu apa yang akan dilakukan putrinya. Pak Rahman terlihat semakin gelisah, ia tahu ini bukan akhir yang baik.
Dini berdiri di antara Tio yang tampak dingin dan Nabila yang sangat tenang. Dini memulai pidatonya dengan gaya yang dilebih-lebihkan, seolah ia adalah pahlawan yang telah menyelamatkan keluarga. Hari ini, aku bahagia sekali bisa memperkenalkan Tio, calon suamiku, kepada kalian semua. Tio ini adalah pria ambisius, sukses, dan memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah aset. Bapak dan Ibu tahu apa itu aset? Sesuatu yang nilainya terus bertambah. Dini berhenti sejenak, tatapannya menyapu seluruh ruangan dan berhenti tepat di wajah Nabila. Dan Tio harus tahu, selain aset, di keluarga ini juga ada beban. Wajah Dini menunjukkan ekspresi ejekan yang sangat kentara. Ia menyenggol Tio, seolah meminta dukungan. Tio hanya berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya memancarkan ketidaknyamanan yang mendalam. Ini adalah etika keluarga kami, Tio, lanjut Dini, nadanya semakin menghina. Kami selalu terbuka tentang status masing-masing. Dan aku ingin Tio tahu betul, siapa yang akan menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan Tio, dan siapa yang hanya akan menjadi kerikil penghalang. Nah, sebelum Tio berkenalan dengan kalian, Tio harus berkenalan dengan yang satu ini. Dini meraih pergelangan tangan Nabila dengan gerakan kasar, menariknya dari sudut sepi ke tengah panggung yang telah ia ciptakan. Nabila membiarkan dirinya ditarik tanpa perlawanan, wajahnya tetap datar. Ia menikmati setiap detik dari drama ini. Ia tahu, semakin tinggi Dini melambung, semakin menyakitkan pula saat ia jatuh. Dini menunjuk Nabila dengan telunjuknya, memandangnya dari atas ke bawah, seolah Nabila adalah barang bekas. Tio, Ibu, Bapak, teman-teman semua. Kenalkan. Ini dia, Nabila. Si beban, keluarga kami. Sumber beban di keluarga suamiku. Kalimat itu terucap dengan penekanan yang berlebihan pada kata, si beban. Tawa Ibu Maya pecah, nyaring dan mengejek, menyambut julukan itu. Beberapa kerabat yang memang sudah lama meremehkan Nabila ikut tertawa kecil, seolah kata-kata Dini adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Sementara itu, rekan-rekan kerja Dini dari Nirwana Startup saling pandang dengan tatapan cemas, karena mereka tahu, situasi di kantor mereka sudah tidak terkendali, dan Dini seharusnya tidak sedang sibuk menghina orang saat ini. Nabila, meskipun hatinya terasa dicabik-cabik oleh penghinaan itu, berhasil mempertahankan ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri tegak, melihat lurus ke arah Dini. Ia mengingat semua rapat subuh yang ia hadiri, semua keputusan bisnis yang telah ia ambil, dan semua aset yang ia miliki. Ia mengingat bahwa dalam tas kecilnya, ia memegang kunci kehancuran finansial Dini. Bagi Nabila, penghinaan ini hanyalah angin lalu yang sebentar lagi akan berbalik menjadi badai. Dini, yang merasa semakin di atas angin karena respons tawa dari Ibu Maya, melanjutkan ejekannya. Tio, kamu pasti bingung kenapa aku menyebutnya begitu, kan? Begini, Nabila ini kerjanya cuma di rumah. Dia tidak punya ambisi. Kami sudah mencoba membujuknya untuk berbisnis, tapi dia menolak, katanya takut rugi. Padahal kami tahu, dia cuma takut berusaha. Dia hanya mau hidup enak, menumpang, dan jadi tanggung jawab suamiku dan ibu. Lihat penampilannya, tidak ada aura sukses sama sekali, beda dengan aku dan kamu. Kami adalah pembangun, dia adalah penghancur. Ibu Maya mendekat dan menepuk bahu Dini. Benar sekali, Nak, kami bangga padamu dan Tio. Kalian berdua adalah harapan keluarga. Kami sudah lelah dengan sandiwara orang yang pura-pura tidak punya apa-apa padahal aslinya memang tidak punya apa-apa. Pak Rahman hanya menunduk. Matanya menatap lantai, tidak berani melihat wajah Nabila. Ia merasa malu, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Ibu Maya dan Dini. Ketidakberdayaan Pak Rahman inilah yang membuat Nabila semakin yakin bahwa pembalasan ini harus tuntas dan tanpa ampun. Dini kemudian beralih ke Tio, seolah meminta pengesahan terakhir. Nah, Tio sayang, kamu sudah lihat sendiri perbedaannya, kan? Ini adalah garis batas yang jelas. Pilihlah lingkaran yang tepat, lingkaran kami. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang si beban ini? Aku yakin kamu sependapat denganku. Dini mundur selangkah, melepaskan tangan Nabila, dan menyerahkan seluruh panggung kepada Tio. Wajahnya penuh senyuman kemenangan,
seolah Nabila sudah kalah telak dan tidak punya harapan lagi. Seluruh mata kini tertuju pada Tio. Mereka menunggu Tio untuk mengangguk, tertawa, atau setidaknya memberikan komentar sinis yang menguatkan penghinaan Dini. Tio berdiri tegak. Ia tidak melihat Nabila. Ia tidak melihat Dini. Pandangannya perlahan menyapu seluruh ruangan, dari Ibu Maya yang tersenyum jahat, hingga para kerabat yang menunggu drama berikutnya. Tio mengambil napas dalam-dalam, sebuah gestur yang membuat suasana semakin mencekam. Ia menatap tajam, tatapan yang seharusnya ia tunjukkan di ruang rapat dewan direksi, bukan di ruang tamu keluarga. Tatapan itu diarahkan ke seluruh hadirin, menghentikan tawa dan bisikan dengan kekuatannya sendiri. Inilah saatnya. Dini telah memberikan Tio umpan terbaik, dan kini Tio siap untuk menyergap. Tio berdiri di tengah ruangan. Tatapannya yang tajam dan dingin menyapu seluruh hadirin, membuat keheningan yang awalnya hanya disebabkan oleh rasa ingin tahu kini berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Tawa Ibu Maya seketika menghilang di tenggorokannya. Dini, yang semula penuh kemenangan, mulai merasa canggung. Ia tidak menyangka Tio akan bereaksi sedemikian rupa, bukan dengan tawa atau ejekan, melainkan dengan kebisuan yang mematikan. Tio lalu menggerakkan tangannya, melepaskan genggaman tangan Dini dari lengannya. Gerakan itu sangat kecil, tetapi penuh makna. Tio melepaskan Dini bukan karena kebetulan, melainkan karena penolakan yang tegas. Dini terkejut, mencoba meraih lengan Tio kembali, tetapi Tio sudah melangkah mundur. Wajah Dini mulai menunjukkan kerutan kebingungan. Rencananya adalah Tio akan segera menertawakan Nabila dan menguatkan posisinya sebagai pasangan yang serasi, tetapi Tio justru terlihat seperti hakim di pengadilan. Tio mengabaikan Dini sepenuhnya. Ia memutar badannya sedikit, pandangannya beralih ke Ibu Maya dan Pak Rahman. Tatapan tajam itu kini menusuk langsung ke mata Ibu Maya, membuat wanita itu seketika menunduk, merasakan intimidasi yang belum pernah ia rasakan dari siapapun, termasuk dari menantunya yang lain. Ibu Maya merasa ada yang sangat salah, tetapi ia tidak tahu apa itu. Pak Rahman, yang sejak tadi menunduk, kini semakin merasa tidak nyaman. Ia merasakan aura bahaya yang besar mengelilingi ruangan itu. Tio kemudian menggerakkan kakinya, ia melangkah maju 2 langkah. Ia tidak menuju ke Dini, yang berdiri di sebelahnya dengan ekspresi cemberut. Ia melangkah menuju Nabila, yang masih berdiri di sudut meja hidangan, menjalankan perannya sebagai menantu yang pasrah. Semua mata mengikutinya, bingung dengan gerakan Tio yang sangat aneh itu. Dini, semakin panik, berbisik, "Tio, kamu mau kemana? Jangan hiraukan si beban itu." Tio mengabaikan bisikan Dini. Ia berhenti tepat di hadapan Nabila, menjaga jarak yang sangat formal, tetapi secara implisit menempatkan Nabila di pusat perhatian. Untuk sepersekian detik, hanya ada Nabila dan Tio. Dalam keheningan itu, mereka berdua bertukar sinyal nonverbal yang hanya bisa mereka pahami. Tio memberikan kerlingan mata yang sangat cepat, sebuah senyum tipis yang hanya ditujukan untuk Nabila, yang berarti, sandiwara akan segera kita akhiri. Nabila membalas dengan tatapan mata yang tenang, sebuah janji bahwa ia siap menerima tongkat estafet pembalasan itu. Pertukaran sinyal itu tidak terdeteksi oleh siapapun, kecuali oleh mata seorang profesional yang terlatih. Tio kembali memutar badan, kini ia berbicara, tetapi kata-katanya tidak ditujukan kepada Nabila ataupun Dini, melainkan kepada seluruh ruangan. "Sungguh suasana yang menarik," kata Tio, suaranya dalam dan berwibawa, membuat semua orang langsung menegakkan badan. "Saya datang ke sini dengan ekspektasi untuk bertemu sebuah keluarga yang hangat dan suportif, tetapi yang saya temui justru sebaliknya. Saya merasa ada ketidaknyamanan yang sangat kentara di ruangan ini." Dini, merasa Tio mulai menyimpang dari skenario yang ia inginkan, langsung menarik perhatian Tio lagi. "Tio, come on. Jangan bahas yang lain. Kami hanya sedang bercanda tentang Nabila. Dia memang sudah biasa kami goda begitu. Sekarang, cepat katakan, kamu setujukan kalau Nabila itu memang pantas disebut si beban? Kamu setujukan kalau aku dan kamu lebih cocok dibandingkan?" Tio mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang menuntut keheningan mutlak, menghentikan kalimat Dini di tengah jalan. Dini terdiam, merasa dipermalukan oleh sikap Tio. Wajahnya mulai memerah, bukan karena rasa malu terhadap Nabila, tetapi karena Tio seolah tidak menghargai usahanya.
Tio memandang Dini dengan tatapan menghakimi. Saya tidak suka lelucon. Dan saya tidak suka membahas hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan saya datang ke sini. Tio berhenti, tatapannya kembali tertuju pada Nabila. Lalu ia melangkah mendekat lagi. Kali ini ia benar-benar berdiri di samping Nabila, membuat Dini harus berdiri sendiri, terisolasi dari Tio dan Nabila. Momen itu adalah pembalikan posisi yang sangat menyakitkan bagi Dini. Ibu Maya dan Pak Rahman mulai berbisik-bisik, kebingungan dan rasa takut mulai menjalar. Mereka melihat Tio, pria yang sangat mereka banggakan, justru berdiri di samping Nabila, si beban yang mereka hina. Mereka menyadari, ada kemungkinan besar Tio tidak suka dengan cara Dini memperlakukan Nabila. Ini adalah masalah serius karena Tio adalah tiket emas Dini dan seluruh keluarga menuju kekayaan dan status sosial. Nabila membiarkan Tio berdiri di sampingnya. Kehadiran Tio bagaikan benteng pertahanan yang tak terduga. Nabila merasakan kekuatan mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu, Tio sedang memprovokasi Dini dan keluarga untuk mengeluarkan senjata penghinaan terakhir mereka, sebelum Tio sendiri yang akan menghancurkan mereka. Dini, dalam keputusasaan untuk mendapatkan kembali kendali, berteriak dengan nada yang tinggi. Tio, apa-apaan kamu? Kenapa kamu berdiri di sana? Kamu pacarku. Jangan buat aku malu di depan rekan-rekanku. Aku hanya meminta kamu untuk mengiyakan bahwa wanita ini adalah beban. Kenapa kamu bersikap aneh? Tio memejamkan mata sebentar, seolah mengumpulkan kesabaran terakhirnya. Ia tahu, inilah saatnya. Dini sudah mencapai batas maksimal keangkuhannya. Tio membuka matanya, dan kini tatapannya dipenuhi oleh amarah yang tersembunyi. Ia menoleh ke arah Dini, dan melontarkan sebuah kalimat yang menjadi jembatan menuju kehancuran total Dini. Aku aneh? Atau kamu yang terlalu sibuk berfantasi? Dini, kamu pikir aku datang ke sini untuk apa? Untuk mengiyakan penghinaanmu? Aku datang ke sini, dan ini adalah satu-satunya tujuan saya, ujar Tio. Ia kembali melangkah maju, kini menghadap lurus ke arah Dini dan seluruh keluarga. Semua orang menahan napas, menunggu kata-kata terakhir yang akan keluar dari mulut Tio. Kehisterisan sudah di ambang pintu, menunggu Tio untuk memutar kuncinya. Tio berdiri kokoh, memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada yang pernah disaksikan oleh keluarga Ibu Maya. Setelah menghentikan kalimat Dini yang penuh keputusasaan, ia mengarahkan pandangannya kembali ke Dini, dan meluncurkan kalimat pembuka pembalasannya. Aku datang ke sini, dan ini adalah satu-satunya tujuan saya. Tio mengulang kalimatnya yang menggantung, lalu jeda sejenak, membuat semua orang semakin menahan napas. Untuk mengurus urusanku. Dan aku harus tegaskan ini sekarang, di hadapan semua orang. Dini, yang masih berdiri dengan wajah memerah karena marah dan bingung, mencoba memotong. Urusan apa? Urusan kita. Kita akan segera bertunangan, Tio. Jangan aneh-aneh. Ini adalah keluargaku. Dan urusan kita adalah urusan menaikkan martabatku dan merendahkan wanita ini. Dini menunjuk Nabila dengan jari gemetar, matanya penuh air mata kemarahan. Tio mengabaikan Dini sepenuhnya. Ia melangkah melewati Dini, kembali berdiri di samping Nabila. Posisi itu berbicara 1000 bahasa. Ia secara fisik memisahkan diri dari Dini, dan secara implisit melindungi Nabila. Tio menoleh kepada Ibu Maya dan Pak Rahman, lalu ia berbicara dengan nada yang tenang tetapi mengandung ancaman, sebuah nada yang membatalkan semua asumsi mereka selama ini. Saya rasa ada kesalahpahaman besar di sini, kata Tio. Saya tidak akan menikah dengan seseorang yang memperlakukan anggota keluarganya sedemikian rupa, bahkan untuk sekadar bercanda. Saya tidak menyukai tawa yang menghina. Dan yang paling penting, Tio menghela napas. Ia membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Saya tidak pernah datang ke sini sebagai pacar Dini. Ruangan itu seketika dipenuhi bisikan cemas. Ibu Maya menjerit tertahan, tangannya menutup mulutnya karena terkejut. Pak Rahman langsung berdiri, wajahnya kebingungan. Dini membeku, ia menatap Tio dengan mata terbelalak, berusaha keras mencerna kalimat yang baru saja menghancurkan semua fantasi dan rencananya. Apa maksudmu, Tio? Kamu bercanda, kan? Suara Dini bergetar. Kita sudah kencan 4 kali. Kita sudah membicarakan rencana karierku. Kamu janji akan membantuku mendapatkan jabatan direktur utama.
Saya memang menjanjikan sebuah karir. Dini, jawab Tio dengan dingin. Tapi saya tidak pernah menjanjikan hubungan pribadi. Dan mengenai kencan 4 kali itu, saya rasa kamu yang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saya hanya ingin mengamati lingkungan kerja salah satu perusahaan yang akan segera saya kelola. Kalimat itu sudah cukup membalikan keadaan, tetapi Tio belum selesai. Ia melihat ke arah Nabila, meminta izin. Nabila mengangguk, ia tahu Tio sedang membangun fondasi agar pukulan berikutnya jauh lebih telak. Tio kini kembali menghadap ke hadirin, termasuk Ibu Maya yang kini berjalan mendekat dengan wajah memohon. Tio, tolong. Ada apa ini? Jangan rusak acara ini. Tolong pikirkan Dini. Dia sangat mencintaimu. Bisik Ibu Maya, mencoba menenangkan situasi yang sudah di luar kendali. Tio menoleh kepada Ibu Maya. Cinta? Seorang yang mencintai orang lain tidak akan meremehkan orang terdekatnya. Anda dan putri Anda, Ibu, baru saja melakukan kesalahan fatal dengan mengira saya memiliki selera yang sama dengan Anda. Dini mulai terisak. Ia menarik-narik jas Tio. Tio, please. Jangan katakan ini di depan semua orang. Kamu menghancurkanku. Tio melepaskan tangan Dini dengan kasar, kali ini tanpa kelembutan sama sekali. Ia kembali menatap Nabila, tatapan yang kini penuh kehangatan, kontras dengan sikapnya terhadap Dini. Nabila mengerti isyarat itu. Ia harus segera mengakhiri drama ini. Nabila menyentuh lengan Tio pelan, memberi sinyal bahwa ia siap mengambil alih. Tio kembali menatap tajam ke arah Dini, Ibu Maya, dan seluruh hadirin, mengakhiri semua keraguan dan spekulasi yang ada. Ia melangkah maju sedikit, menempatkan Nabila di belakangnya, seolah melindungi Nabila dari tatapan jahat keluarga itu. Dengan suara yang lantang, memecahkan keheningan, Tio mengucapkan kalimat yang menjadi inti dari konfrontasi ini. Maaf, sepertinya kamu salah orang, Dini. Dia bukan si beban keluarga yang kamu kira. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Tio telah secara resmi menolak narasi Dini tentang Nabila. Dini, Ibu Maya, dan para tamu bingung. Mereka tidak mengerti. Jika Nabila bukan si beban, lalu dia siapa? Tio tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah Dini dapatkan. Itu adalah senyum yang hanya ditujukan kepada Nabila, sebuah senyum kemenangan, seolah Tio baru saja menuntaskan bagian paling sulit dari rencana mereka. Nabila merasakan adrenalinenya memuncak. Ia tahu, Dini sudah terluka, tetapi belum hancur. Kehancuran total akan terjadi setelah identitas Nabila terungkap. Nabila diam-diam merogoh tas kecilnya, menggenggam smartphone kedua di tangannya. Ia telah menyiapkan semua berkas yang ia perlukan di cloud server. Ia kini menunggu Tio memberikan pukulan terakhir yang akan membuka gerbang kehisterisan. Dini mulai meraung, ia tidak sanggup menerima penolakan Tio yang begitu memalukan di depan semua orang. Ibu Maya menatap Pak Rahman dengan tatapan menuntut penjelasan, tetapi Pak Rahman juga tidak tahu apa-apa. Seluruh keluarga bingung dan terisolasi, sementara Nabila dan Tio berdiri berdampingan, dalam aliansi yang tak terduga. Tio telah memberikan kalimat pembalasan yang membekukan darah, dan kini giliran Nabila untuk memberikan pukulan pamungkas. Keheningan setelah kalimat Tio terasa seperti ledakan sonik yang tertunda. Dini, Ibu Maya, dan semua tamu di ruangan itu menatap Tio dan Nabila dengan ekspresi yang tak terlukiskan, campuran antara kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Mereka menunggu Tio untuk melanjutkan kalimatnya, mencari celah, berharap Tio hanya sedang melontarkan lelucon yang sangat buruk. Tio, berdiri tegak di samping Nabila, membiarkan beberapa detik hening berlalu, memastikan setiap orang telah sepenuhnya menyerap kalimatnya yang mematikan. Ia kemudian menatap Dini, tatapannya kini berubah menjadi penghinaan yang dingin dan menusuk. Dia bukan si beban keluarga yang kamu kira, Dini, Tio mengulang, suaranya kini terdengar seperti pengumuman resmi di ruang auditorium yang besar. Justru, Nabila adalah pemilik dari apapun yang kamu anggap sebagai ambisi dan kesuksesanmu. Dini menggelengkan kepala dengan panik. Bohong. Jangan mengada-ada, Tio. Dia cuma menantu yang kerjanya di rumah. Dia tidak punya apa-apa. Jangan membuat lelucon konyol seperti ini di hari perkenalanku. Ibu Maya mendekat, tangannya mencengkeram lengan Tio. Tio,
kamu pasti salah orang. Nabila itu, dia bahkan tidak punya uang untuk membeli perhiasan sendiri. Jangan membuat kami malu. Tio melepaskan cengkeraman Ibu Maya tanpa basa-basi. Ia mengeluarkan smartphone-nya, mengabaikan protes Dini dan Ibu Maya. Ia membuka sebuah aplikasi dan memproyeksikan layar kecil ke dinding di samping televisi, sebuah teknologi bisnis yang canggih dan tidak terduga di ruang tamu itu. Di layar itu, muncul logo sebuah perusahaan teknologi yang sangat dikenal. Pranala Aksara, perusahaan yang namanya selalu dibicarakan di media ekonomi. Perkenalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan kerja Dini, kata Tio, suaranya meninggi, mengambil alih kendali ruangan sepenuhnya. Saya adalah Tio, Presiden Komisaris Pranala Aksara. Dan ini, Tio mengarahkan telunjuknya, bukan ke logo perusahaan, melainkan ke Nabila yang berdiri tenang di sampingnya. Dia adalah Nabila, Chief Executive Officer, CEO, dan pemilik saham mayoritas dari Pranala Aksara. Suara-suara di ruangan itu seketika pecah. Teriakan terkejut, bisikan panik, dan raungan Dini menyatu menjadi satu kehisterisan massal. Ibu Maya terhuyung mundur. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak lebar melihat Nabila, menantu yang selama ini ia hina sebagai si beban, kini terpampang sebagai CEO perusahaan raksasa. Pak Rahman hanya bisa mematung di tempatnya, menatap Nabila dan Tio bergantian, tidak percaya dengan kenyataan yang menghantamnya. Rekan-rekan kerja Dini mulai berbisik semakin keras. Mereka tahu Pranala Aksara adalah raksasa yang sedang bernegosiasi untuk membeli Nirwana startup yang hampir bangkrut. Mereka menyadari, gosip di kantor mereka tentang siapa sosok di balik akuisisi besar itu, kini terjawab dalam drama yang paling memalukan ini. Tidak. Tidak mungkin. Kamu bohong, Tio. Dini menjerit, ia berlari ke arah Tio dan mencoba menghapus proyeksi logo di dinding. Nabila tidak mungkin. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Tio dengan mudah menahan Dini. Tenang, Dini. Biarkan Nabila yang menjelaskannya. Tapi aku harus tegaskan satu hal lagi, yang paling penting untukmu dan untuk perusahaanmu. Tio mengambil napas dalam-dalam, menatap Dini yang kini menangis terseduh-seduh. Aku di sini bukan hanya sebagai presiden komisaris yang mengenalkan CEO-nya, tetapi juga sebagai presiden komisaris yang baru saja menyetujui keputusan pemecatanmu, Dini. Aku yang merestui surat keputusan itu, dan Nabila yang menandatanganinya. Kalimat itu adalah pukulan telak yang membuat Dini jatuh berlutut. Ia tidak hanya kehilangan pacar impiannya, tetapi ia juga kehilangan pekerjaan dan masa depannya di hadapan semua orang, di tangan dua orang yang paling dekat dengannya. Ibu Maya segera ambruk di kursi terdekat. Suaranya menghilang, ia tidak bisa lagi berteriak, hanya napasnya yang terengah-engah yang terdengar. Nabila melangkah maju. Ia kini berdiri di tengah ruangan, mengambil alih panggung yang semula diciptakan oleh Dini untuk menghinanya. Tatapannya dingin, tanpa ampun, tetapi penuh wibawa. Gaun polosnya kini terasa seperti seragam kebesaran seorang ratu. Aku menyembunyikan identitasku karena aku ingin melihat, apakah kalian akan menerima aku apa adanya, atau karena dompetku, kata Nabila, suaranya tenang namun menusuk. Dan kalian memilih yang pertama, yang lebih buruk. Kalian memilih untuk menghina, meremehkan, dan memanggilku, si beban. Padahal, saat kalian sibuk tertawa di meja makan, aku sedang berusaha menjaga agar perusahaan tempat Dini bekerja tidak benar-benar bangkrut, hanya untuk memberinya kesempatan. Nabila berhenti. Ia menoleh ke Tio. Tio sudah mengkonfirmasi bahwa aku CEO-nya, dan dia adalah partnerku. Jadi, Dini, Nabila menatap tajam ke arah iparnya yang kini hanya bisa menangis histeris di lantai. Dini, kamu benar. Aku adalah pemilik dari perusahaan tempat kamu bekerja. Dan ya, aku yang menandatangani surat pemecatanmu pagi ini. Bukan karena balas dendam, tetapi karena kinerjamu buruk, dan kamu menghabiskan waktu kantormu untuk menyusun rencana penghinaan terhadap CEO MU sendiri. Kehisterisan Dini semakin menjadi-jadi. Ia memukul lantai, menolak menerima kenyataan yang begitu pahit. Ibu Maya dan Pak Rahman kini menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka telah mengusir emas dan memuja debu. Mereka telah menertawakan orang yang memegang kunci kekayaan mereka. Seluruh ruangan dipenuhi dengan penyesalan, keterkejutan, dan kegilaan yang tak terkendali.
Ruangan itu kini terasa seperti medan perang yang baru saja usai, dipenuhi dengan puing-puing kesombongan Dini. Dini masih menangis terseduh-seduh, berlutut di lantai, menolak menerima fakta yang diumumkan Tio. Ibu Maya duduk di kursi, wajahnya memerah padam, sementara Pak Rahman hanya bisa memandang lantai, rasa malu menggerogoti dirinya. Para tamu, terutama rekan kerja Dini, kini saling berbisik, panik dengan nasib karir mereka setelah Dini dipecat oleh CEO yang baru saja mereka hina. Nabila memandang kekacauan itu dengan ketenangan yang menakutkan. Ia tahu, kata-kata saja tidak cukup. Dalam dunia bisnis dan drama, bukti fisik adalah senjata paling tajam. Nabila mengangguk pelan ke arah Tio. Tio mengerti, dan ia segera berjalan ke arah pintu. Tepat pada saat itu, asisten pribadi Nabila yang sudah menunggu di luar, masuk ke dalam ruangan. Asisten itu membawa sebuah map merah di tangannya. Nabila menerima map itu, dan ia berjalan perlahan ke arah Dini yang masih meratap di lantai. Nabila menarik sebuah dokumen dari map tersebut, selembar kertas yang memiliki kop surat perusahaan dan sebuah tanda tangan tegas di bagian bawahnya. Itu adalah surat pemecatan resmi Dini. Nabila menjatuhkan kertas itu tepat di depan mata Dini. Dini, berhentilah menangis. Baca ini. Bacalah baik-baik, siapa yang menandatangani surat pemecatanmu. Dini mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Dengan tangan gemetar, ia meraih kertas itu. Mata Dini memindai baris demi baris, ia melihat alasan pemecatan, pelanggaran etika perusahaan, penyalahgunaan waktu kerja untuk kepentingan pribadi, dan konflik kepentingan. Namun yang paling menohok, yang membuatnya menjerit histeris lagi, adalah tanda tangan di bagian bawah. Tanda tangan yang sangat Nabila. Tidak. Kau berbohong. Kau memalsukannya. Raung Dini, ia meremas kertas itu dengan amarah yang meluap. Kau balas dendam, Nabila. Kau tidak pernah suka melihatku bahagia. Kau iri karena aku punya Tio. Nabila menggeleng, suaranya tetap terkontrol. Aku tidak memalsukannya. Tanda tangan itu asli. Seperti halnya aku adalah CEO MU yang sebenarnya. Dan aku tidak balas dendam. Surat itu diterbitkan karena alasan yang profesional. Saat aku sibuk menyelamatkan perusahaanmu, kamu sibuk menyusun pidato penghinaan untukku. Itu adalah kelalaian dan malpraktik yang fatal. Aku memecatmu karena kamu adalah manajer yang buruk, Dini. Bukan karena kamu menghinaku. Penghinaanmu hanya mempercepat prosesnya. Tio maju sedikit, menguatkan pernyataan Nabila. Sebagai presiden komisaris, saya telah meninjau kinerja Dini selama 3 bulan terakhir. Nabila benar. Dini terlalu fokus pada hal-hal di luar pekerjaannya dan mengabaikan krisis yang terjadi. Pemecatan itu sah secara hukum dan etika bisnis. Ibu Maya, yang sejak tadi hanya diam, kini mencoba bangkit dan mendekati Nabila. Wajahnya terlihat memohon, air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Nabila, nak, ibu. Ibu mohon, jangan lakukan ini. Kasihan Dini. Tolong cabut surat itu. Kami tidak tahu. Kami minta maaf. Nak. Pak Rahman pun ikut mendekat. Ia meraih tangan Nabila. Kami tidak tahu kamu sekuat ini, Nabila. Kami minta maaf karena mengira kamu tidak punya apa-apa. Nabila menarik tangannya dari Pak Rahman. Ia tidak lagi ingin disentuh oleh mereka. Ia membuka map merah itu lagi, mengeluarkan selembar kertas lain yang jauh lebih tebal, dokumen akuisisi Nirwana Startup. Nabila menunjukkannya kepada Ibu Maya dan Pak Rahman. Kalian tidak tahu? Tanya Nabila, nada suaranya penuh kekecewaan. Kalian tidak tahu bahwa selama ini, saat kalian mengusirku dari dapur karena dianggap tidak kompeten, aku sedang melakukan rapat maraton dengan tim legal untuk memastikan perusahaan tempat Dini bekerja bisa diselamatkan? Tio dan aku sengaja mengakuisisi perusahaan itu bukan hanya untuk bisnis, tetapi untuk memberinya backup dana yang ia butuhkan. Aku ingin memberinya kesempatan. Tetapi apa balasan Dini? Penghinaan terakhir di hadapan semua orang, termasuk orang yang seharusnya menjadi tunanganku. Nabila menatap Dini sekali lagi, yang kini memegang surat pemecatannya dengan erat. Nabila kemudian beralih ke Ibu Maya dan Pak Rahman. Inilah saatnya Nabila melontarkan pertanyaan pamungkas yang menjadi inti dari drama ini. Nabila berjalan ke tengah ruangan, tempat ia tadi ditarik dan dihina oleh Dini.
Ia berdiri tegak, membiarkan cahayanya memancar, menatap langsung ke mata Ibu Maya dan Pak Rahman, dan semua kerabat yang tadi menertawakannya. Selama ini, kalian menyebut aku, si beban. Wanita yang tidak berguna, tidak berambisi, yang hanya menghabiskan uang putra kalian. Kalian menganggap Dini sebagai penyelamat, aset, dan masa depan keluarga, kata Nabila, suaranya meninggi. Tetapi coba kalian lihat sekarang. Aku, si beban, ini, adalah CEO yang memegang kendali atas aset miliaran. Aku, si beban, ini, adalah tunangan pria yang kalian puja sebagai penyelamat. Dan Dini, putri yang kalian banggakan sebagai aset, hari ini dia dipecat karena kinerjanya buruk, dan dia dipecat olehku. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harga dirinya di depan semua rekan kerjanya. Nabila berhenti, ia membiarkan kata-kata itu meresap. Lalu, dengan tatapan yang penuh kemenangan, Nabila melontarkan pertanyaan terakhir, pertanyaan yang akan menghantui keluarga ini selamanya. Sekarang, Bu, Pak, siapa sebenarnya, si beban, yang menumpang hidup di sini? Aku yang diam-diam menyembunyikan kekayaan untuk melindungi kalian, atau Dini yang terang-terangan menghina dan menghancurkan dirinya sendiri? Ibu Maya langsung menutup wajahnya, isakan penyesalan keluar dari mulutnya. Pak Rahman hanya bisa memejamkan mata. Kepalanya tertunduk, ia tahu jawaban atas pertanyaan Nabila itu adalah kebenaran yang paling pahit. Nabila telah berhasil. Ia tidak hanya membongkar identitasnya, tetapi ia juga membalikan stigma, si beban, menjadi sebuah gelar kehormatan dan kekuasaan. Pembalasan ini sudah mencapai klimaksnya, tetapi drama penyesalan bagi mereka baru saja dimulai. Ruangan itu dipenuhi ratapan pilu Dini dan isak tangis penyesalan Ibu Maya. Pertanyaan Nabila yang menusuk jantung itu berhasil menghancurkan semua ego dan kesombongan mereka. Dini, dengan wajah basah, mengangkat wajahnya dari lantai, matanya yang bengkak menatap Nabila dengan campuran amarah dan keputusasaan. Kau kejam, Nabila. Kau yang memulainya. Kalau saja kau tidak menyembunyikan identitasmu. Kalau saja kau jujur dari awal. Semua ini tidak akan terjadi. Kau sengaja menjebakku, teriak Dini, mencoba membalikan kesalahan sepenuhnya kepada Nabila. Nabila menatap Dini dengan tatapan iba, namun tegas. Menyembunyikan kebenaran bukanlah kejahatan, Dini. Menyebarkan kebencian dan meremehkan orang lain adalah. Aku menyembunyikan statusku bukan untuk menjebakmu, melainkan untuk melihat karakter asli kalian semua. Aku ingin tahu, apakah kalian bisa mencintai dan menghargai aku apa adanya, tanpa status, tanpa harta? Aku ingin tahu, apakah keluargaku yang baru ini adalah tempat yang aman untukku? Dan kalian menjawabnya dengan ejekan, hinaan, dan sebutan, si beban, setiap hari. Nabila melangkah mendekat. Jika aku mengumumkan identitasku dari awal, kalian hanya akan memujiku karena uangku. Kalian akan memanfaatkanku. Dengan aku menyembunyikannya, kalian menunjukkan bahwa kalian memang serakah dan hanya menghargai status sosial. Aku hanya menunjukkan cermin pada wajah kalian sendiri, Dini. Ibu Maya, yang sudah tidak mampu menahan beban rasa malu dan penyesalan, merangkak di lantai, mendekati kaki Nabila. Ia memeluk lutut Nabila, menangis tersedu-sedu. Nabila, nak, ampunilah ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu hilaf. Kami terlalu buta, nak. Kami janji, kami akan berubah. Kami akan menerima kamu apa adanya. Jangan pergi, nak. Kami tidak akan pernah mengulanginya. Kamu adalah putri ibu, kamu yang paling sukses, kamu yang akan mengangkat derajat keluarga ini. Tolong, jangan hancurkan Dini, cabut surat pemecatannya. Tio melangkah maju, memposisikan dirinya di samping Nabila. Ia tahu, Ibu Maya mulai menggunakan taktik merayu dan manipulasi dengan membawa-bawa status dan kekayaan Nabila lagi. Permintaan maaf Anda terlambat, Ibu, ujar Tio dengan suara dingin. Dan permintaan maaf itu kembali berorientasi pada status Nabila. Anda tidak menyesali hinaan itu, Anda menyesali fakta bahwa Nabila adalah CEO. Anda takut kehilangan aset berharga. Nabila bukanlah mesin pencetak uang untuk Anda manfaatkan. Pak Rahman, dengan wajah tertunduk, akhirnya berbicara. Saya juga minta maaf,
Nabila. Saya tahu, saya pengecut. Saya melihat semua yang terjadi, tapi saya tidak berani membela kamu. Saya tidak pantas mendapat pengampunanmu, tetapi setidaknya, saya ingin kamu tahu bahwa saya malu atas perlakuan Ibu Maya dan Dini. Saya hanya bisa memohon, jangan tinggalkan kami. Nabila menarik lututnya dari pelukan Ibu Maya, ia mundur selangkah, menjaga jarak. Ia menatap Ibu Maya dan Pak Rahman. Penyesalan yang datang karena kesadaran akan kerugian, bukanlah penyesalan yang tulus, Pak. Aku sudah memberi kalian waktu bertahun-tahun untuk melihat ketulusanku. Aku sudah memberi kalian kesempatan untuk menunjukkan kasih sayang yang sejati. Tetapi kalian gagal. Nabila menoleh kepada Tio. Tio mengangguk, dan ia memberikan pernyataan terakhir yang memutus semua harapan Dini untuk mendapatkan Tio kembali. Mengenai statusku, Dini, Ibu, Pak, kami akan segera menikah. Kami akan mengadakan resepsi dalam waktu dekat. Jadi, berhenti menganggapku sebagai kekasih Dini. Dini hanyalah rekan bisnis yang akan segera menjadi mantan karyawan. Wajah Dini semakin hancur. Ia menatap Tio dengan penuh kepedihan. Ia menyadari ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, dan pria yang ia yakini akan membawanya ke puncak sosial. Air matanya kini bercampur dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Di tengah suasana yang mencekam itu, para tamu, termasuk rekan kerja Dini, bergegas meninggalkan ruangan. Mereka tidak tahan dengan aura kehancuran dan rasa malu yang luar biasa. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan drama keluarga yang baru saja terungkap itu, takut nama mereka juga tercantum dalam daftar orang yang dihina Nabila. Nabila membiarkan semua itu terjadi. Ia mengambil flash drive dari tasnya, memegang surat pemecatan Dini yang tadi ia jatuhkan. Nabila kini tidak lagi mengenakan perannya sebagai si beban. Ia adalah CEO yang tegas, istri yang kuat, dan wanita yang memegang penuh kendali atas nasibnya. Aku akan mencabut semua aset pribadiku dari rumah ini. Aku akan menyerahkan surat perceraian kepada suamiku besok pagi, kata Nabila, mengakhiri semua drama. Ia menatap Ibu Maya dan Pak Rahman, memberikan mereka hukuman terakhir, yaitu kehilangan Nabila sepenuhnya. Aku pergi, dan aku akan bahagia. Dan kalian, tinggallah dengan sisa-sisa kehancuran yang kalian ciptakan sendiri. Nabila menggandeng Tio. Langkah mereka berdua terasa mantap dan penuh kemenangan. Mereka berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Ibu Maya, Pak Rahman, dan Dini yang menangis meraung-raung dalam keputusasaan yang terlambat. Mereka tahu, ketika pintu itu tertutup, tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Nabila dan Tio melangkah keluar dari rumah Ibu Maya, meninggalkan jeritan keputusasaan dan penyesalan yang menggema di belakang mereka. Di luar, udara malam terasa dingin, tetapi hati Nabila dipenuhi kehangatan dan rasa lega yang tak tertandingi. Kepergian itu bukanlah pelarian, melainkan pembebasan yang telah ia rencanakan dengan matang. Tio menggenggam tangannya erat-erat. Ia bangga dengan keberanian dan kecerdasan Nabila dalam menghadapi keluarga yang manipulatif itu. Di dalam mobil Tio yang mewah, Nabila menghubungi pengacara pribadinya. Ia memberikan instruksi singkat dan tegas. Semua proses perceraian dengan suaminya harus diselesaikan secepat mungkin. Suami Nabila, yang selama ini hanya menjadi penonton pasif terhadap hinaan Dini dan Ibu Maya, menerima keputusan itu tanpa perlawanan berarti. Ia terlalu terkejut dan malu untuk menghadapi Nabila, terutama setelah mengetahui status Nabila yang sebenarnya. Pagi itu juga, Nabila secara resmi bebas dari belenggu rumah tangga yang penuh racun. Di rumah Ibu Maya, malam itu terasa seperti malam terpanjang dan terburuk dalam sejarah keluarga mereka. Dini masih meraung di kamarnya, surat pemecatan yang ditandatangani Nabila tergeletak di sampingnya. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan di Nirwana Startup, tetapi reputasinya juga hancur di depan semua rekan kerjanya. Dini mencoba menelepon beberapa temannya, berharap mendapatkan simpati, tetapi yang ia dapatkan hanyalah bisikan penolakan dan rasa jijik. Ia menyadari, jaring sosial yang ia bangun dengan keangkuhan kini putus total. Ibu Maya, yang sudah kembali sadar, kini diliputi kepanikan finansial. Ia berjalan mondar-mandir, menyalahkan Pak Rahman atas ketidakberaniannya membela Nabila. Ia menyadari bahwa selama ini, Nabila lah yang secara tidak langsung menopang keuangan keluarga mereka melalui berbagai cara halus yang tidak mereka ketahui, dan dengan perginya Nabila,
jaminan keamanan finansial mereka hilang. Mereka telah mengusir CEO yang berpotensi menjadi penyelamat mereka seumur hidup. Keesokan harinya, Nabila dan Tio menghabiskan waktu di penthouse Tio, merayakan awal baru mereka. Mereka tidak hanya membahas rencana pernikahan, tetapi juga sinergi bisnis antara Pranala Aksara dan perusahaan Tio. Nabila menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada uang, tetapi pada kesetiaan dan dukungan dari pasangan yang benar-benar memahami diri kita. Tio memandangi Nabila, mengagumi wanita yang mampu menahan hinaan bertahun-tahun demi sebuah rencana pembalasan yang sempurna. Semua sudah berakhir, sayang, ujar Tio sambil memeluk Nabila. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Kamu telah membuktikan bahwa si beban yang mereka hina adalah penentu nasib mereka. Sementara Nabila memulai babak baru yang penuh ketenangan dan cinta sejati, kehidupan Dini merosot drastis. Setelah dipecat dengan alasan etika, Dini mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain, tetapi reputasinya yang buruk sudah tersebar di kalangan eksekutif. Tidak ada perusahaan yang berani mengambil risiko mempekerjakan mantan manajer yang dipecat langsung oleh CEO raksasa bisnis, karena alasan malpraktik dan penyalahgunaan wewenang. Dini yang sombong kini menjadi pengangguran sejati, bergantung sepenuhnya pada Ibu Maya dan Pak Rahman yang keuangannya sendiri mulai goyah. Kontras kehidupan menjadi sangat tajam. Nabila kini menjalani hidup penuh kedamaian, menghadiri rapat-rapat penting di siang hari, dan pulang ke rumah yang hangat di malam hari, di mana ia diterima apa adanya oleh Tio. Di sisi lain, rumah Ibu Maya dipenuhi pertengkaran dan kekhawatiran. Ibu Maya kini sering mengeluh tentang harga bahan makanan dan biaya bulanan yang melonjak, menyadari betapa murahnya harga diri mereka dibandingkan dengan harga yang harus mereka bayar atas penghinaan mereka kepada Nabila. Pak Rahman sesekali mengirim pesan kepada Nabila, bukan lagi untuk memohon, melainkan hanya untuk menanyakan kabar. Nabila membalasnya dengan sopan, tetapi ia tidak pernah memberikan celah untuk kembali. Ia telah menutup pintu itu untuk selamanya. Nabila telah mendapatkan kemenangan sejati, bukan hanya dari sisi materi, tetapi dari kedamaian batin. Ia membuktikan bahwa harga diri sejati tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh nilai yang kita ciptakan untuk diri sendiri. Gelar, si beban, telah diubahnya menjadi gelar kebanggaan dan kekuasaan. Pesan moral cerita. Pesan moral yang terkandung dalam kisah ini adalah, nilai diri yang sejati tidak ditentukan oleh label atau hinaan yang dilekatkan oleh orang lain, melainkan oleh kekuatan dan integritas yang kita sembunyikan di dalamnya. Jangan pernah meremehkan orang yang tampak lemah atau diam, karena ketenangan dan kerendahan hati seringkali menjadi selubung bagi kecerdasan dan kekuatan yang paling besar. Penghinaan yang dilontarkan kepada orang lain pada akhirnya akan berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri, terutama jika penghinaan itu didasari oleh keserakahan dan kesombongan yang buta.